Pemirsa, kuasa hukum Rizal Gibran, Denny Lubis SH tutup usia. Kabar duka itu diketahui melalui postingan Rizal Gibran. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal saudara dan sahabat kita, Dr. Denny Lubis SH MH di rumah sakit pagi ini, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, sahabat kita, adik kita, Dr. Denny Adiansyah Lubis SH MH dengan usia 45 tahun. Tadi pagi di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata jam 5.15 pagi ya. Rizal Gibran mengungkapkan sebelum meninggal, almarhum sempat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Denny Lubisnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit gula dan asam lambung akut. Almarhum Denny Lubis dimakamkan di tempat pemakaman umum Jatimulya, Bekasi. Bang Denny itu yang pertama, yang paling utama itu dia sakit gula. Gulanya itu hampir 400, di atas 400. Kalau 2 itu ada 2 bagian. Yang kalau gula normal dia itu bisa turun dia. Walaupun tinggi 500, 600 dia bisa turun. Tapi yang bahaya itu dia ada asamnya, asam lambung. Dan asamnya itu udah menjalar sampai ke jantung. Nah itulah yang menyumbat. Jadi kalau kita orang normal itu kita bisa ngirup udara dan kita bisa ngeluarin udara. Tapi kalau Bang Denny itu sama sekali tidak bisa gitu loh. Jadi terpaksalah kata dokter harus dimasukkan selang NGT gitu. Sama Bang Denny sama Bang Diki dan keluarga udah cukup lama yang Bang Diki ya, cukup lama. Bang Diki ini kakaknya Bang Denny yang langsung datang ikut menjaga Bang Denny almarhum di Rumah Sakit Hermina kemarin ini ya Bang ya. Dan sekarang kita sebenarnya lagi menunggu pihak keluarga ya datang dari Medan untuk datang ke sini. Insya Allah nanti hari ini Jumat ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya Maret 2023. Insya Allah ba'da sholat Jumat kita akan makamkan Bang Denny di di pemakaman Cipidang. Malahnya dibuka lagi. Ya, itu. Ya, almarhum Denny Lubis diketahui menjadi pengacara Rizal Gibran dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kasus kekerasan seksual terkait pelaporan Mai Sarah Nurzaka atau yang biasa dipanggil Sarah. Belum lama ini, Denny Lubis juga mendampingi aktor yang kerap bermain sinetron kolosal itu saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa sosok almarhum di mata Rizal Gibran? Adalah terkait dengan permintaan atau panggilan dari Polda Metro Jaya atas laporan dari Sarah terkait dengan perbuatan KDRT dan penyimpangan ya. Ini kita mengklarifikasi dan menjelaskan. Kedua, yang kita jelaskan dan klarifikasi adalah atas 25 pertanyaan. Saya hanya menyampaikan adalah poin pertama berarti tentang diri beliau, kesehatan beliau, dan mengetahui tidak kenapa beliau hadir. Yang kedua adalah terkait dengan substansi apa yang dilaporkan oleh Sarah terhadap beliau. Yang ketiga adalah terkait dengan bantahan ataupun fakta sebenarnya versi Rizal. Selama saya bersahabat dengan Bang Denny kurang lebih hampir 13 atau 13-14 tahun ini, saya melihat beliau ini adalah sosok yang cerdas, sosok yang smart, pintar, apalagi dia sudah mendapatkan gelar doktornya. Tapi dibalik kesmartan dia ini adalah orang yang supel dan low profile ya, dan selalu suka membantu orang, apalagi dia tidak pandang bulu siapapun yang kena musibah dari kalangan
kalangan bawah pun dia siap membantu, dan dia ini kalau membantu itu benar-benar atensinya itu 24 jam. 24 jam. Jadi kalau dari kacamata saya, Bang Denny orang baik, husnul khotimah insya Allah. Dan kalau dari dalam menangani kasus-kasus hukum selama ini sama saya, dia ini orangnya yang cekatan, cepat, dan tenang menghadapi semuanya. Dan terkadang kita tuh saya lihat beberapa klien-kliennya termasuk saya, ya wajar lah kalau terkadang suka stres itu, dia suka menghibur dengan jokes-jokesnya atau dengan leluconnya. Bukan hanya itu, almarhum Denny Lubis juga mendampingi Rizal Jibran saat membuat laporan balik terhadap Sarah terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Sepeninggal almarhum Denny Lubis, lantas bagaimana kelanjutan kasus KDRT dengan istrinya? Insya Allah mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah SWT, husnul khotimah, dan hari yang baik, hari Jumat, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. ya, dan juga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan kami juga saya mewakili keluarga juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama hidup Bang Denny ini Dai kondang asal kota Makassar Ustadz Dasat Latif absen berdakwah. Jamaah rindu dan sempat bertanya-tanya kemana guru yang berceramah dengan lugas dan mudah dimengerti penjelasannya itu. Bulan Ramadan itu bulan keberapa bagi orang Islam? Ayo, saya kasih kau hadiah. Mana ini uangku? Uang merah. 1 bulan, Ustadz Dasat Latif absen dari channel video berbagi lantaran beliau sedang sakit dan menjalani perawatan di Singapura. Dan kabar duka ini akhirnya disampaikan sendiri oleh Ustadz Dasat Latif melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya menginformasikan bahwa selama ini saya tidak ceramah sudah hampir 1 bulan. Karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa lagi berdakwah. Nama Ustadz Dasat Latif semakin terkenal sejak berceramah dengan gaya yang ringan dan santai, dengan menyelipkan pesan-pesan Islami. Penyampaiannya yang lugas dalam bentuk kisah yang jenaka membuat semua kalangan mudah menerimanya. Sebab itulah, dakwah Ustadz yang juga dosen di beberapa kampus di Makassar itu seringkali dinanti oleh kaum muslim di tanah air, terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya mohon kepada kaum muslimin untuk ikhlas mendoakan saya agar bisa sembuh secara sempurna dan bisa kembali menyapa kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.